Love my ass and my abs in the video for promiscuous my style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi kabinet ahli sastra Amijoyo 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Safitri. Nama saya Fani. Nama saya Ahmad Fauzan. Nama saya Rismawati. Nama saya Nur Mustaqina. Mari kita simak videonya. Kabinet Ahli Sastra Amijoyo Wongsonegoro atau Kabinet Ahli Sastra Amijoyo Wongsonegoro Zainul Arifin adalah kabinet keempat yang dibentuk setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950. Kabinet Ahli Sastra Amijoyo I diumumkan pada 30 Juli 1953 dan memerintah pada masa bakti 1 Agustus 1953 hingga 24 Juli 1955. Kabinet ini dipimpin oleh Ahli Sastra Amijoyo dari Partai Nasional Indonesia sebagai Perdana Menteri dan Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya sebagai Wakil Perdana Menteri. Kabinet Ahli Sastra Amijoyo I dibentuk setelah kabinet sebelumnya, yaitu Kabinet Wilopo yang mengundurkan diri pada 14 Juli 1953. Ahli Sastra Amijoyo merupakan tokoh PNI yang berpengalaman dalam bidang diplomasi dan bidang politik. Ia pernah menjadi anggota BPUPKI dan PPKI pada tahun 1945. Ia juga pernah menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Arif Syarifuddin II pada tahun 1948. Presiden Soekarno kemudian menunjuk Ahli Sastra Amijoyo yang saat itu menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat untuk membentuk kabinet baru. Ahli Sastra Amijoyo berhasil membentuk kabinet baru dengan melibatkan beberapa partai politik yang tidak tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR, yaitu koalisi partai-partai yang mendukung kabinet sebelumnya, yaitu Kabinet Wilopo. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan kekuatan politik di parlemen dan menghindari konflik antara partai-partai besar. Masa bakti Kabinet Ahli Sastra Amijoyo I dibentuk pada tanggal 31 Juli 1953 hingga 24 Juli 1955. Sesuai namanya, kabinet ini dipimpin oleh Ahli Sastra Amijoyo dari Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan wakilnya yaitu Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya (PIR). Oleh karena itu, kabinet ini disebut juga dengan Kabinet Ahli Sastra Amijoyo Wongsonegoro. Kabinet ini didukung oleh beberapa partai antara lain Nahdlatul Ulama atau NU dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Kabinet Ali kembali diserahi mandat pada tanggal 20 Maret 1956 yang merupakan koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU. Kabinet Ahli Sastra Amijoyo I memiliki beberapa program kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat kedaulatan negara, dan menjalin kerjasama internasional. Berikut ini adalah beberapa program kerja kabinet ini. Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta menuju perdamaian dunia. Kabinet ini berhasil mengadakan konferensi Asia Afrika di Bandung pada April 1955 yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung sebagai pedoman hubungan antara negara-negara baru merdeka. Kabinet ini juga berhasil menandatangani perjanjian persahabatan dengan Jepang pada Januari 1955 yang mengakhiri perang antara kedua negara dan membuka kerjasama ekonomi. Mengubah hubungan Indonesia-Belanda atas dasar Uni Statut menjadi hubungan internasional biasa. Kabinet ini menuntut agar Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia sesuai dengan hasil konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Kabinet ini juga menolak rencana Belanda untuk membentuk negara Papua Barat yang dianggap sebagai bentuk neokolonialisme, mengatur hubungan antara pusat dan daerah dengan memberikan otonomi yang luas kepada daerah-daerah. Kabinet ini mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 1 dan daerah-daerah tingkat 2 yang membagi Indonesia menjadi 10 provinsi dan 91 kabupaten atau kota. Kabinet ini juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1954 tentang pembentukan daerah istimewa Aceh yang memberikan hak-hak khusus kepada Aceh dalam bidang agama, adat, pendidikan, dan perekonomian. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melaksanakan program-program pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Kabinet ini mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1953 tentang pokok perpajakan yang mengatur sistem perpajakan nasional yang adil dan efisien. Kabinet ini juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang pokok pertanian yang mengatur pengelolaan tanah, irigasi, koperasi, dan kredit pertanian. Selain itu, kabinet ini juga berusaha untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olahraga rakyat.
Menteri-menteri di bawah ini adalah susunan Kabinet Pemerintahan Ali Sastro Amijojo 1. Perdana Menteri Ali Sastro Amijojo. Wakil Perdana Menteri Wongsonegoro Zainul Arifin. Menteri Luar Negeri R. Sunarjo. Menteri Dalam Negeri H. Zairin. Menteri Perekonomian Ishak Cokro Hadisurjo. Menteri Keuangan Ong Eng Di. Menteri Kehakiman Dodi Gondokusumo. Menteri Penerangan V.L. Tobing. Menteri Perhubungan Abi Kusno Jokro Sujoso dan digantikan oleh Roseno. Menteri Pekerja Umum Roseno dan digantikan oleh Muhammad Hasan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Yamin. Menteri Perburuhan SM Abidin. Menteri Pertanian Sad Jarwo. Menteri Agama Masykur. Menteri Kesehatan V.L. Tobing dan Li Keting Muhammad Ali. Menteri Negara Kesejahteraan Umum Sujibjo. Menteri Negara Kesejahteraan Umum Sudibjo. Menteri Negara Urusan Agraria Muhammad Hanafiah. Akhir Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Ada penyebab jatuhnya Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Nah, meskipun mereka menorehkan sejumlah banyak prestasi, namun pemerintah Kabinet Ali Sastro Amijoyo I hanya mampu bertahan selama 2 tahun. Ali terpaksa harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tahun 1955. Hal ini dipicu oleh serangkaian permasalahan yang terjadi selama masa pemerintahan kabinet, yaitu 1. Konflik antara PNI dan NU yang menyebabkan NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet. Yang kedua, adanya terjadinya masalah keamanan akibat pemberontakan DITI di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Yang ketiga, maraknya korupsi dan inflasi yang menyebabkan kondisi ekonomi memburuk. Yang keempat, terjadinya konflik internal antara kabinet dengan TNI AD. Terjadinya konflik antara kabinet dengan TNI AD mengenai masalah pemimpinan TNI AD. Calon pimpinan TNI yang diajukan kabinet ini ditolak oleh Korps Perwira, kelompok Zulkifli Lubis, sehingga timbul krisis kabinet. Menanggapi persoalan dalam tubuh TNI AD yang semakin meningkat, Parlemen mengajukan mosi tidak percaya terhadap Menteri Pertahanan. Akibatnya, sebagai dampak dari mosi tersebut, fraksi progresif dalam parlemen menarik Mr. Iwa Kusuma Sumantri dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan pada 12 Juli 1955. Tidak lama berselang setelah itu, kabinet akhirnya menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 24 Juli 1955. Terima kasih telah menyimak video penjelasan dari kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.